Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, sebelum beranjak ke materi, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, jika sudah, baik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai nilai variabel pada sistem persamaan dua variabel. Sebelum beranjak ke materi tersebut, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Melalui model pembelajaran project-based learning, siswa diharapkan dapat: pertama, mengeksplorasi pengenalan sistem persamaan dua variabel. Kedua, menilai prosedur menyesuaikan sistem persamaan dua variabel. Ketiga, menginterpretasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Nah, jika kalian semua sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini, mari kita lanjut saja ke materi tersebut. Ya, sebelum ke pembahasan sistem persamaan linear dua variabel, kenali terlebih dahulu apa itu persamaan linear. Nah, di sini apa ada yang sudah tahu tentang persamaan linear? Baik, jika belum ada yang tahu, Ibu akan jelaskan sedikit terkait persamaan linear. Sebuah persamaan linear memiliki komponen yang meliputi variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel, dan satu lagi konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Persamaan linear. Nah, persamaan linear ini pangkat tertingginya adalah 1. Contoh, 4x plus 5y sama dengan 20. Nah, di sini x dan y merupakan variabel, sedangkan 4 dan 5 merupakan koefisien, dan di sini 20 merupakan konstanta. Cukup penting bagi kalian mengetahui mana itu variabel, mana itu koefisien, dan apa itu konstanta. Perlu diingat pula bahwa persamaan linear, satu variabel memiliki karakteristik sebagai kesamaan dengan pangkat tertinggi dari sebuah variabel dalam persamaan adalah 1. Perhatikan persamaan yang bukan SPLDV dan persamaan yang merupakan SPLDV berikut ini. Contoh bukan SPLDV. 2x kuadrat plus 2x sama dengan 4. 2 per x ditambah 2
2 per Y sama dengan 5. Contoh SPLDV. 2X ditambah 2Y sama dengan 4. A ditambah B sama dengan 2. Q ditambah R sama dengan 3. Kemudian bentuk umum sistem persamaan linier 2 variabel atau disingkat dengan SPLDV adalah AX plus BY sama dengan C. QX plus RX sama dengan S. CX plus DY sama dengan E. Metode penyelesaian SPLDV. Yang pertama ada metode eliminasi. Yang kedua ada metode substitusi. Yang ketiga metode gabungan. Dan yang keempat ada metode grafik. Nah, dari metode tersebut akan menghasilkan penyelesaian pasangan terurut X, Y. Nah, pada kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan matematika tersebut menggunakan media pembelajaran kelas SPLDV. Di sini bisa dilihat ada variabel X, variabel Y, kemudian ini merupakan konstanta, ini mengeliminasi, dan ini adalah hasil kali dari dikalikan dengan koefisien mengeliminasi. Kemudian setelah kita menggunakan metode eliminasi, kita akan menggunakan metode substitusi. Jadi di sini merupakan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Makanya disebut dengan metode gabungan. Nah, di sini bisa kita lihat permasalahan pertama adalah X plus 5Y sama dengan 13. Di sini kita rubah nilai X-nya, yaitu X-nya 1, kemudian 5Y, Y-nya 5, Y-nya 5, dan sama dengan 13. Nah, kita pindahkan saja. Kemudian persamaan duanya adalah 2 min 1, 2 min 1 sama dengan 4. Nah, maka di sini untuk mengeliminasikan nilai dari X-nya sehingga nanti X-nya sama dengan 0, maka persamaan pertama ini kita kalikan 2 untuk baris pertama. Kemudian untuk baris kedua kita kalikan 1. Seperti ini. Nah, maka hasilnya ketika 1 dikali
2 sama dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, di persamaan pertama ini kita berikan sama dengan 13 dikali 2 sama dengan 26. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya itu untuk mengeliminasikan ketika 2 dikurangi 2, maka habis variabel X itu habis. Nah, sekarang tinggal variabel Y. 10 negatif 1. Punya 10 dikurangin 1, maka menjadi 11. Nah, 26 dikurangin 4 sama dengan 22. Nah, 11Y kita tulis ya. 11Y sama dengan 22, maka Y sama dengan 22 per 11. Y sama dengan 2. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai Y-nya sama dengan 2, maka kita substitusikan Y sama dengan 2 ini pada persamaan baik 1 maupun 2. Sekarang kita coba menggunakan persamaan pertama. Nah, X plus 5Y, maka di sini 5 dikali 2 X plus 5Y sama dengan 13. X plus 5 Y-nya 2, 13, maka X plus 10 sama dengan 13. Nah, di sini kita masukkan X plus 10 sama dengan, ketika X plus 10 sama dengan 13, maka X sama dengan 13 dikurangin 10, maka X sama dengan 3. Sedikit motivasi yang dapat Ibu sampaikan, jika kita menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari, suatu kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Nah, contohnya di sini variabel X itu sebagai suatu kemudahan dan variabel Y itu sebagai suatu kesulitan. Jadi, berapa banyak pun ataupun besarnya kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Nah, di sini C itu sebagai suatu waktu yang dapat menyelesaikan kesulitan tersebut. Nah, ketika di sini berarti suatu permasalahan seberat apapun ataupun sebanyak apapun kesulitan dalam kehidupan pasti akan bisa diselesaikan. Nah, setelah kita mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel tersebut, dipersilakan kepada anak-anak untuk coba mengerjakan latihan soal. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.